Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian dan gambaran umum penyakit DBD. Penyakit DBD atau demam berdarah dengue adalah salah satu penyakit yang cukup sering kita dengar, terutama saat musim hujan tiba. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, dan bisa menjadi berbahaya jika tidak segera ditangani dengan benar. DBD disebabkan oleh virus dengue, yaitu virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan kadang juga Aedes albopictus. Virus ini bukan berasal dari udara, makanan, atau kontak langsung dengan penderita, tetapi dari nyamuk yang sudah terinfeksi virus dengue. Jadi, seseorang bisa terkena DBD ketika digigit oleh nyamuk yang sebelumnya sudah menggigit orang lain yang sedang sakit DBD. Virus dengue termasuk dalam kelompok flavivirus, dan terdiri dari 4 jenis serotipe, yaitu DENV1, DENV2, DENV3, dan DENV4. Menariknya, seseorang yang pernah terkena salah satu jenis virus dengue hanya akan kebal terhadap serotipe tersebut saja. Artinya, ia masih bisa terkena DBD lagi dari serotipe yang berbeda. Bahkan, infeksi dengue yang kedua bisa lebih parah dibandingkan infeksi pertama karena adanya reaksi imun tubuh yang berlebihan. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri khas tubuh belang hitam putih pada kakinya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia yang iklimnya sangat mendukung perkembangan nyamuk ini. Nyamuk ini sangat aktif pada pagi hingga sore hari, terutama sekitar pukul 08.00, 10.00, dan 15.00, 17.00. Mereka senang berkembang biak di genangan air bersih, seperti di bak mandi, pot bunga, tempat minum hewan, atau wadah air hujan yang dibiarkan terbuka. Uniknya, nyamuk betina Aedes aegypti bisa bertelur di tempat yang kering, dan telurnya bisa bertahan berbulan-bulan tanpa air. Begitu tempat itu tergenang air, telur akan menetas menjadi jentik. Karena itu, DBD sering meningkat saat musim hujan, ketika banyak wadah di sekitar rumah yang menampung air. Proses penularannya cukup sederhana. Saat nyamuk Aedes aegypti menggigit seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue, virus itu akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang di sana selama beberapa hari. Setelah virus matang, nyamuk tersebut bisa menularkan virus dengue kepada orang lain melalui gigitannya. Artinya, nyamuk menjadi perantara antara satu penderita dengan orang sehat lainnya. Virus ini tidak bisa menular langsung dari manusia ke manusia tanpa bantuan nyamuk. Bahaya utama dari DBD terletak pada penurunan jumlah trombosit yang drastis di dalam darah. Trombosit adalah sel darah kecil yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jika jumlahnya menurun, penderita bisa mengalami pendarahan di bawah kulit, mimisan, gusi berdarah, bahkan dalam kasus berat bisa menyebabkan syok yang mengancam nyawa. DBD juga berbahaya karena seringkali gejala awalnya mirip flu biasa, demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan lemas. Akibatnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka terkena DBD sampai kondisinya memburuk. Biasanya, DBD memiliki 3 fase penting. 1. Fase demam tinggi terjadi 2-7 hari pertama dengan suhu tubuh bisa mencapai 39-40 C. 2. Fase kritis, demam bisa turun. Tapi justru pada fase ini penderita berisiko mengalami penurunan trombosit yang parah dan kebocoran plasma darah. 3. Fase penyembuhan, tubuh mulai pulih, demam menurun, dan trombosit perlahan naik kembali. Di Indonesia, DBD termasuk penyakit endemik, artinya penyakit ini selalu ada sepanjang tahun dan bisa muncul sebagai wabah di berbagai daerah. Setiap tahun, ribuan kasus DBD dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, drainase buruk, dan sanitasi kurang bersih cenderung memiliki risiko lebih besar. Pemerintah bersama masyarakat biasanya melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti fogging, pengasapan, pemberantasan jentik nyamuk, dan gerakan 3M+, menguras, menutup, mengubur, dan plus tindakan lain. Namun, pencegahan yang paling efektif tetap berasal dari kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. Penyakit DBD bukan hanya masalah kesehatan individu, tapi juga masalah lingkungan dan kebersamaan. Virus dengue tidak akan menyebar jika tidak ada nyamuk perantaranya, dan nyamuk tidak akan berkembang jika kita semua menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Dengan mengenal apa itu DBD, bagaimana virusnya menyebar, dan mengapa penyakit ini bisa berbahaya, kita bisa lebih waspada dan mampu mencegahnya sebelum terlambat. Penyebab dan cara penularan DBD. Penyakit demam berdarah dengue, DBD, bukan muncul begitu saja.
Ada proses panjang yang melibatkan virus, nyamuk, dan manusia. Supaya kita lebih waspada, penting untuk memahami dari mana penyakit ini berasal dan bagaimana bisa menular dari satu orang ke orang lainnya. Penyebab utama DBD adalah virus dengue. Virus ini termasuk dalam keluarga Flavivirus dan memiliki 4 jenis atau serotipe berbeda, yaitu DENV1, DENV2, DENV3, DENV4. Keempat jenis virus ini sama-sama bisa menyebabkan DBD, namun tingkat keparahannya bisa berbeda-beda. Yang menarik, jika seseorang sudah pernah terkena DBD dari satu jenis virus, tubuhnya memang akan kebal terhadap jenis tersebut, tapi tidak kebal terhadap jenis lainnya. Justru, jika orang itu terkena virus dengue jenis lain di kemudian hari, risikonya untuk mengalami DBD yang lebih parah bisa meningkat. Ini karena tubuh memberikan reaksi kekebalan yang berlebihan, menyebabkan kebocoran pembuluh darah dan penurunan trombosit lebih cepat. Virus dengue tidak bisa berpindah dari orang ke orang secara langsung. Virus ini memerlukan perantara, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini adalah nyamuk betina yang memiliki peran utama dalam penyebaran DBD. Ciri khas nyamuk Aedes aegypti mudah dikenali. Tubuhnya hitam dengan garis-garis putih di kaki dan punggung, sehingga sering disebut juga nyamuk belang. Nyamuk ini aktif menggigit pada siang hari, terutama antara pukul 08.00, 10.00 pagi dan 15.00, 17.00 sore. Mereka tidak hidup di rawa atau air kotor, tapi justru di air bersih yang tergenang. Contohnya, bak mandi yang jarang dikuras, vas bunga, ember yang berisi air hujan, wadah minum hewan peliharaan, kaleng bekas atau ban yang menampung air. Telur nyamuk Aedes aegypti juga sangat kuat. Mereka bisa bertahan kering hingga berbulan-bulan, dan akan menetas begitu terkena air. Karena itu, nyamuk ini bisa terus berkembang biak jika lingkungan sekitar tidak dijaga kebersihannya. Penularan DBD tidak terjadi secara langsung seperti flu atau batuk. Prosesnya melibatkan rantai penularan antara manusia dan nyamuk, seperti ini. 1. Seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue digigit oleh nyamuk Aedes aegypti betina. 2. Virus dengue masuk ke tubuh nyamuk dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk selama 8-12 hari. 3. Setelah masa inkubasi ini selesai, nyamuk tersebut menjadi infektif, artinya nyamuk sudah bisa menularkan virus ke orang lain. 4. Saat nyamuk menggigit orang sehat, virus dengue masuk ke aliran darah orang tersebut. 5. Orang itu kemudian mulai menunjukkan gejala DBD setelah 4-10 hari sejak gigitan terjadi. Jadi, yang menjadi penyebar sebenarnya bukan orang yang sakit, tapi nyamuk yang menggigit penderita DBD. Karena itu, mengendalikan populasi nyamuk adalah kunci untuk menghentikan penyebaran penyakit ini. Beberapa faktor lingkungan dan kebiasaan manusia sangat memengaruhi cepat atau lambatnya penyebaran penyakit ini, di antaranya. 1. Musim hujan banyak genangan air yang menjadi tempat ideal bagi nyamuk berkembang biak. 2. Kebersihan lingkungan yang kurang sampah yang berserakan bisa menampung air dan menjadi tempat nyamuk bertelur. 3. Kepadatan penduduk tinggi. Semakin banyak orang tinggal di wilayah sempit, semakin mudah penularan DBD terjadi karena nyamuk tidak perlu terbang jauh untuk mencari mangsa. 4. Perubahan iklim suhu yang hangat dan lembab mempercepat perkembangan nyamuk dan virus dengue di dalam tubuh nyamuk. 5. Kebiasaan masyarakat misalnya, menimbun barang bekas atau lupa menguras bak mandi secara rutin. Berbeda dengan nyamuk malam seperti Anopheles yang menyebabkan malaria, nyamuk Aedes aegypti lebih suka tinggal di sekitar rumah. Mereka senang bersembunyi di tempat gelap dan lembab seperti di bawah meja, gantungan baju, atau belakang tirai. Karena aktivitasnya di siang hari, seringkali orang tidak sadar kalau sudah digigit. Penularan DBD biasanya terjadi di lingkungan tempat tinggal, bukan di luar rumah. Artinya, jika satu orang di rumah terkena DBD, anggota keluarga lainnya berisiko tinggi ikut tertular, karena nyamuk yang sama bisa menggigit beberapa orang dalam satu waktu. Penyakit DBD bukan datang karena udara atau makanan, tapi karena virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Lingkungan yang lembab, banyak genangan air, dan kurang bersih membuat nyamuk mudah berkembang biak dan menyebarkan penyakit. Karena itu, pencegahan dimulai dari rumah kita sendiri. Dengan menjaga kebersihan, menutup wadah air, serta rutin menguras bak mandi, kita sudah membantu memutus rantai penularan DBD. Satu langkah kecil bisa menyelamatkan banyak nyawa dari penyakit yang mematikan ini. Gejala dan tahapan penyakit DBD. Salah satu hal yang paling penting untuk diketahui dari penyakit DBD adalah gejalanya. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terinfeksi virus dengue karena gejala awalnya mirip seperti flu biasa atau demam ringan. Padahal, jika tidak ditangani dengan cepat, penyakit ini bisa berubah menjadi kondisi yang serius dan bahkan mengancam nyawa.
Agar lebih waspada, mari kita bahas secara detail seperti apa gejala DBD dan tahapan-tahapan penyakit ini berlangsung di dalam tubuh. Gejala pertama DBD biasanya muncul 4-10 hari setelah gigitan nyamuk yang membawa virus dengue. Masa ini disebut masa inkubasi waktu di mana virus mulai berkembang biak di dalam tubuh tanpa menimbulkan tanda-tanda apapun. Setelah itu, penderita mulai memasuki fase demam tinggi. Pada fase ini, suhu tubuh bisa naik mendadak hingga 39-40 derajat Celcius, dan demam bisa bertahan antara 2-7 hari. Bedanya dengan demam biasa, demam DBD cenderung tinggi terus-menerus, dan jarang turun walau sudah diberi obat penurun panas. Selain demam tinggi, penderita biasanya juga merasakan nyeri hebat di kepala, terutama di belakang mata. Nyeri sendi dan otot, karena itu dulu disebut break bone fever alias demam tulang patah. Mual dan muntah. Nafsu makan menurun. Wajah tampak kemerahan atau ruam. Lemas dan tubuh terasa sangat sakit. Pada beberapa orang, muncul bintik-bintik merah di kulit, terutama di tangan, kaki, atau dada. Bintik ini bukan akibat alergi, tapi tanda bahwa pembuluh darah kecil mulai rapuh akibat infeksi virus. Inilah fase yang paling berbahaya dari DBD. Banyak orang mengira bahwa ketika demam menurun, tubuh sedang membaik. Padahal, pada penyakit DBD, turunnya demam justru bisa menandakan masuk ke fase kritis. Fase kritis biasanya terjadi pada hari ketiga sampai hari ketujuh sejak awal demam. Pada masa ini, suhu tubuh mulai menurun, tapi trombosit, sel pembeku darah, juga ikut turun drastis. Normalnya, kadar trombosit orang sehat sekitar 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Namun pada penderita DBD, jumlahnya bisa anjlok hingga di bawah 100.000, bahkan terkadang mencapai 20.000 saja. Akibatnya, penderita bisa mengalami pendarahan ringan, seperti mimisan, gusi berdarah, atau bintik merah kecil di kulit. Pendarahan berat, seperti muntah darah atau buang air besar berwarna hitam. Nyeri perut hebat dan perut terasa kembung karena terjadi kebocoran plasma darah ke rongga tubuh. Tangan dan kaki terasa dingin, kulit pucat, gelisah, dan lemah ini tanda tubuh kekurangan cairan atau sedang mengalami syok. Fase kritis ini bisa berlangsung selama 24-48 jam, dan merupakan masa yang paling menentukan apakah penderita bisa pulih atau justru memburuk. Karena itu, pengawasan medis sangat penting pada masa ini. Jika penderita berhasil melewati fase kritis, maka masuklah ke fase penyembuhan. Pada fase ini, kondisi tubuh perlahan membaik. Nafsu makan mulai kembali, demam menghilang, dan jumlah trombosit mulai naik lagi secara bertahap. Namun, walaupun terlihat pulih, tubuh masih dalam kondisi lemah. Biasanya dokter akan tetap memantau kadar trombosit dan hematokrit, kadar kekentalan darah, selama beberapa hari untuk memastikan semuanya stabil. Penting diingat bahwa proses penyembuhan bisa memakan waktu 7-10 hari sejak awal gejala muncul, tergantung kondisi tubuh dan seberapa cepat penanganan dilakukan. Kadang, orang menyepelekan gejala awal karena mengira hanya demam biasa. Namun, ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan dan harus segera dibawa ke rumah sakit, yaitu demam tinggi yang tidak turun setelah 2-3 hari. Muntah terus-menerus atau muntah darah. Nyeri perut hebat dan terus-menerus. Mimisan atau gusi berdarah tanpa sebab. Tubuh terasa sangat lemas, wajah pucat, tangan dan kaki dingin. Tidak buang air kecil selama beberapa jam, tanda tubuh kekurangan cairan. Ada bintik-bintik merah di kulit yang tidak hilang saat ditekan. Jika gejala ini muncul, jangan tunggu sampai parah. Segera periksa ke dokter atau rumah sakit, karena perawatan medis cepat bisa menyelamatkan nyawa. Penyakit DBD memiliki gejala yang bisa menipu awalnya hanya seperti flu, tapi bisa berkembang menjadi kondisi berbahaya dalam waktu singkat. Mengenali gejala dan tahapan penyakit ini sangat penting agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin. Ingat, demam tinggi mendadak di musim hujan bukan hal sepele. Lebih baik periksa ke dokter sejak awal daripada terlambat dan harus menghadapi risiko yang lebih besar. Dengan memahami tahapan DBD, kita bisa lebih waspada dan membantu melindungi diri serta keluarga dari penyakit yang seringkali datang tanpa disadari ini. Pengobatan dan penanganan DBD. Banyak orang berpikir bahwa penyakit DBD bisa langsung sembuh hanya dengan minum obat atau jamu, padahal kenyataannya tidak ada obat khusus untuk membunuh virus dengue. Penanganan DBD fokusnya bukan pada membasmi virusnya, tapi menjaga kondisi tubuh agar tetap kuat melawan virus dan mencegah komplikasi berbahaya seperti pendarahan atau syok. Karena itu, penting sekali memahami bagaimana cara menangani DBD dengan benar,
baik di rumah maupun di rumah sakit. Kalau seseorang didiagnosis DBD dengan gejala ringan dan kadar trombositnya masih cukup tinggi, dokter biasanya memperbolehkan dirawat di rumah. Tapi, bukan berarti bisa dianggap sepele. Saat dirawat di rumah, hal paling penting adalah menjaga cairan tubuh dan memantau gejala secara rutin. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan. A. Banyak minum. Tubuh penderita DBD bisa kehilangan banyak cairan akibat demam tinggi, muntah, atau kebocoran plasma darah. Karena itu, pasien disarankan minum lebih banyak dari biasanya, misalnya air putih, jus buah, air kelapa, atau cairan elektrolit seperti oralit. Minuman ini membantu mencegah dehidrasi dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Dokter biasanya menyarankan minum sedikit-sedikit tapi sering, jangan langsung banyak agar tidak mual. B. Istirahat total. Saat virus menyerang, tubuh butuh energi untuk melawan infeksi. Maka itu, istirahat yang cukup adalah obat alami terbaik. Penderita sebaiknya tidak beraktivitas berat, cukup tidur dan berbaring sampai kondisi mulai membaik. C. Makan makanan bergizi. Walau nafsu makan sering menurun, usahakan tetap makan. Pilih makanan lembut dan bergizi seperti bubur, sup ayam, buah-buahan segar, dan sayuran. Hindari makanan berminyak, pedas, atau terlalu manis agar perut tidak makin mual. D. Obat penurun demam. Untuk menurunkan demam, paracetamol adalah pilihan yang aman. Hindari obat aspirin atau ibuprofen, karena bisa memicu pendarahan pada penderita DBD. Sebelum minum obat, pastikan sudah dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. E. Pantau suhu dan trombosit. Demam yang terus tinggi atau trombosit yang turun cepat adalah tanda bahaya. Jika kondisi ini terjadi, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Jangan menunggu sampai muncul pendarahan atau lemas berat. 2. Perawatan di rumah sakit untuk kasus sedang hingga berat. Kalau pasien mengalami tanda-tanda bahaya seperti muntah darah, nyeri perut hebat, atau penurunan trombosit drastis, dokter akan menyarankan rawat inap di rumah sakit. Tujuannya supaya pasien bisa mendapat pengawasan ketat dari tenaga medis. Berikut beberapa hal yang dilakukan di rumah sakit. A. Pemberian cairan infus. Ini adalah langkah paling penting. Cairan infus membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat kebocoran plasma. Dengan begitu, tekanan darah tetap stabil dan risiko syok bisa dicegah. Dokter akan menyesuaikan jenis dan jumlah cairan berdasarkan kondisi pasien. B. Pemantauan ketat. Selama dirawat, pasien akan terus dipantau suhu tubuh, tekanan darah, nadi, jumlah trombosit, dan kadar hematokritnya. Pemantauan ini penting karena kondisi pasien bisa berubah dengan cepat, terutama pada fase kritis. C. Transfusi darah, jika diperlukan. Dalam kasus tertentu di mana terjadi pendarahan berat dan kadar trombosit sangat rendah, dokter mungkin akan melakukan transfusi trombosit atau darah. Namun, tindakan ini hanya dilakukan bila benar-benar dibutuhkan, bukan sebagai pengobatan rutin. 3. Apakah ada vaksin atau obat untuk DBD? Saat ini, belum ada obat khusus yang bisa membunuh virus dengue. Namun, beberapa negara termasuk Indonesia sudah mulai mengenalkan vaksin dengue. Vaksin ini bertujuan untuk mengurangi risiko terkena DBD berat dan meminimalkan penularan di masyarakat. Meski begitu, vaksin dengue belum bisa diberikan untuk semua orang, biasanya disarankan untuk orang yang sudah pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya. Penggunaannya tetap harus berdasarkan rekomendasi dokter. Selain vaksin, para ilmuwan juga terus meneliti obat-obatan antivirus khusus dengue, namun masih dalam tahap uji klinis. 4. Hal yang tidak boleh dilakukan. Banyak mitos beredar soal DBD, dan sebagian justru bisa berbahaya. Berikut hal-hal yang tidak disarankan. Jangan memberi aspirin, ibuprofen, atau obat herbal tanpa petunjuk dokter. Jangan menunda ke rumah sakit jika muncul tanda-tanda bahaya. Jangan biarkan penderita DBD dehidrasi. Ada pula anggapan bahwa jus jambu merah bisa menaikkan trombosit. Secara medis, belum ada bukti kuat, tapi jus jambu boleh saja diberikan karena mengandung banyak vitamin dan cairan yang membantu pemulihan. DBD memang belum ada obat khususnya, tapi penanganan yang cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa. Kunci utamanya adalah menjaga cairan tubuh, memantau gejala, dan segera mencari pertolongan medis jika kondisi memburuk. Jadi, jangan menunggu parah. Begitu demam tinggi tak kunjung turun, periksa ke dokter dan lakukan tes darah. Dengan pengobatan yang benar, sebagian besar penderita DBD bisa pulih sepenuhnya dalam waktu 7-10 hari.
pencegahan DBD dan peran masyarakat. Setelah memahami apa itu DBD, penyebab, gejala, dan cara pengobatannya, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting, pencegahan. Karena hingga saat ini belum ada obat khusus untuk menyembuhkan virus dengue, maka cara paling efektif untuk melawan DBD adalah mencegah penularannya sebelum terjadi. Pencegahan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama antara keluarga, tetangga, dan seluruh masyarakat agar rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti bisa benar-benar diputus. 1. Fokus utama, menghentikan perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air bersih yang tergenang. Karena itu, langkah utama dalam pencegahan DBD adalah menghilangkan tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk. Pemerintah bersama masyarakat sudah lama mengampanyekan gerakan yang disebut 3M+, yaitu A. Menguras. Artinya, membersihkan dan menguras tempat penampungan air secara rutin, seperti bak mandi, toren, ember, atau drum. Idealnya dilakukan setiap 3-5 hari sekali, karena telur nyamuk bisa menetas menjadi jentik hanya dalam waktu beberapa hari. Saat menguras, jangan hanya membuang airnya, tapi juga sikat dinding wadahnya agar telur nyamuk yang menempel bisa ikut hilang. B. Menutup. Pastikan semua wadah air tertutup rapat, termasuk kendi, galon, atau tong air. Tutup ini penting supaya nyamuk tidak bisa masuk untuk bertelur. Banyak orang mengira nyamuk bertelur di air kotor, padahal justru sebaliknya, mereka lebih suka air bersih dan tenang. C. Mengubur. Barang-barang bekas seperti kaleng, ban, botol, atau pot yang tidak terpakai sebaiknya dikubur atau dibuang ke tempat sampah tertutup, karena benda-benda ini bisa menampung air hujan dan menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur. Selain 3M tadi, ada tambahan langkah yang tidak kalah penting, yaitu 1. Memakai lotion atau semprotan anti nyamuk, terutama di siang hari. 2. Memasang kelambu saat tidur, terutama untuk anak-anak. 3. Menggunakan pakaian panjang untuk mengurangi risiko gigitan. 4. Menanam tanaman pengusir nyamuk, seperti serai wangi, lavender, atau kemangi. 5. Melakukan fogging, pengasapan, jika sudah ada kasus DBD di sekitar lingkungan. Namun perlu diingat, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan jentiknya. Jadi kalau lingkungan masih banyak genangan air, nyamuk akan muncul lagi beberapa hari kemudian. Karena itu, pemberantasan sarang nyamuk jauh lebih efektif daripada sekadar fogging. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Lingkungan yang bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga bisa menekan jumlah nyamuk. Beberapa kebiasaan sederhana ini sangat membantu. Rutin menyapu dan membersihkan selokan agar air tidak menggenang. Jangan biarkan pot bunga menampung air hujan, cukup isi tanah atau pasir di dasarnya. Simpan barang bekas di tempat tertutup. Pastikan tutup talang air atau wadah air hujan rapat agar nyamuk tidak bisa bertelur. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan yang rutin dilakukan di banyak daerah Indonesia sebenarnya adalah salah satu cara efektif untuk menekan kasus DBD. Karena kalau satu rumah saja yang bersih tapi rumah di sebelah masih banyak genangan, nyamuk tetap bisa berpindah dan menularkan penyakit. 3. Peran keluarga dalam pencegahan. Peran keluarga juga sangat besar. Anak-anak biasanya paling rentan terkena DBD karena sering bermain di luar rumah tanpa perlindungan. Jadi, penting bagi orang tua untuk mengingatkan anak memakai lotion anti nyamuk saat bermain di siang hari. Memastikan rumah terang dan tidak lembab, karena nyamuk suka tempat gelap. Menjaga kebersihan kamar tidur dan kolong tempat tidur, karena di sanalah nyamuk sering bersembunyi. Memantau kesehatan anggota keluarga, terutama jika ada yang demam tinggi mendadak. Jika ada satu anggota keluarga terkena DBD, segera lakukan tindakan pencegahan ekstra agar nyamuk yang menggigit penderita tidak menularkan ke orang lain di rumah. 4. Peran masyarakat dan pemerintah. Pencegahan DBD bukan hanya tugas individu, tapi juga tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah biasanya bekerja sama dengan puskesmas dan kader kesehatan untuk melakukan pemeriksaan jentik nyamuk, PSN rutin, ke rumah-rumah. Penyuluhan kesehatan agar masyarakat tahu bahaya DBD. Fogging massal jika ditemukan kasus positif di suatu wilayah. Masyarakat bisa ikut membantu dengan cara sederhana seperti melaporkan kasus DBD di sekitar tempat tinggal. Mengikuti kegiatan bersih lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Kunci sukses pencegahan DBD adalah kesadaran bersama. Jika semua orang ikut bergerak, rantai penularan bisa diputus. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalimat ini sangat pas untuk penyakit DBD.
Virus dengue tidak akan bisa berkembang tanpa nyamuk, dan nyamuk tidak akan bisa hidup jika lingkungannya bersih. Jadi, pencegahan DBD sebenarnya sederhana. Jaga kebersihan, hindari genangan air, dan lindungi diri dari gigitan nyamuk. Kalau setiap orang mau melakukan langkah kecil ini secara rutin, maka kasus DBD bisa ditekan, bahkan dihilangkan dari lingkungan kita. DBD bukan sekadar urusan medis, tapi tanggung jawab sosial. Karena nyamuk tidak mengenal batas rumah atau pagar, maka kesehatan kita bergantung pada kebersihan bersama. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.